Jaringan terowongan terdalam dan gudang rudal bawah tanah terbesar milik Iran lenyap dalam sekejap dihantam daya hancur ekstrim pembom strategis B-52 Stratofortress milik Amerika Serikat. Bom penembus bunker berbobot 30.000 pon menghancurkan seluruh akses keluar masuk di jantung pegunungan hanya dalam hitungan detik. Struktur terowongan raksasa yang terletak ratusan meter di bawah permukaan tanah berubah menjadi lautan api dan runtuhan. Ribuan pasukan elit Iran bersama puluhan ribu ton persenjataan rudal terkubur hidup-hidup. Tidak ada jalur evakuasi, tidak ada komunikasi, tidak ada kemungkinan balasan. Senjata strategis utama rezim yang selama ini dibanggakan sebagai kota rudal berubah menjadi kuburan massal terbesar dalam sejarah peperangan modern. Operasi penghancuran berskala kolosal ini dimulai pada 28 Februari 2026 dan mencapai titik kehancuran maksimal pada 2 Maret 2026, sebuah momen langka yang mencerminkan puncak dominasi udara Amerika Serikat. Sasarannya adalah kompleks rudal balistik raksasa yang dipahat jauh di dalam pegunungan di sekitar Khorramabad dan Tabriz, dua fasilitas bernilai miliaran dolar yang selama bertahun-tahun menjadi pilar utama daya gentar Iran. Target pertama adalah fasilitas bawah tanah Khorramabad, dikenal sebagai Pangkalan Imam Ali, sebuah kota militer di bawah tanah dengan jaringan terowongan sepanjang 36 hingga 50 km. Di sanalah ratusan rudal Shahab 3 disimpan, dirakit, dan disiapkan untuk peluncuran. Kompleks ini adalah inti dari kekuatan balistik regional Iran. Secara teknis, menyerang sasaran sedalam ini hampir mustahil, terlebih menggunakan platform non-siluman. Namun pada jam-jam awal operasi, jaringan pertahanan udara Iran dilumpuhkan total melalui kombinasi serangan cyber dan peperangan elektronik terkoordinasi. Radar peringatan dini menjadi buta, komunikasi terputus, dan personil bawah tanah tidak menyadari bahwa fasilitas mereka telah menjadi sasaran utama. Ketika jendela kerentanan udara selama 48 jam terbuka, Angkatan Udara AS mengerahkan tulang belakang armada pembom strategisnya. Pada fase pembuka, bom siluman B-2 Spirit menyusup tanpa terdeteksi dan menjatuhkan GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, bom penembus bunker terberat di dunia. Senjata ini menembus lapisan batu dan beton hingga puluhan meter, menghancurkan pintu utama dan pilar struktural vital dalam satu hentakan. Energi kinetik dari GBU-57 menciptakan gelombang kejut seismik, meretakkan struktur terowongan secara permanen, dan memicu keruntuhan berantai di dalam gunung. Setelah jalur dibuka, B-1 Lancer dan B-52 masuk bergelombang. B-1 menghantam sisa pertahanan udara bergerak, sementara B-52 melumat seluruh infrastruktur permukaan, ventilasi, antena komunikasi, suplai listrik, dan bangunan pendukung menggunakan munisi pintar JDAM. Lebih dari 8 akses utama terowongan runtuh hampir bersamaan. Ledakan internal mendorong bola api raksasa keluar dari celah gunung, menandai kehancuran total fasilitas tersebut. Sensor panas dari NASA merekam lonjakan suhu ekstrim pasca serangan, indikasi ledakan berantai depot amunisi di kedalaman pegunungan. Khorramabad pun tumbang. Pusat rudal terbesar Iran berubah menjadi puing tak bernilai. Sementara itu, kompleks Silo Tabriz di Provinsi Azerbaijan Timur mengalami kehancuran serupa. Dengan jaringan terowongan mencapai 100 km, fasilitas ini merupakan arsenal rudal terbesar kedua Iran, sekaligus basis utama serangan balasan ke wilayah Erbil dan sekitarnya. Meski sempat rusak berat dalam operasi Juni 2025, fasilitas ini dibangun ulang. Namun pada gelombang serangan antara 28 hingga 1 Maret, seluruh pintu masuk dan titik vitalnya kembali dikuburi oleh bombardemen presisi. Beberapa ruang bawah tanah mungkin masih utuh, tetapi dengan ventilasi, listrik, dan elevator hancur total, seluruh rudal dan personil di dalamnya terperangkap tanpa jalan keluar.
Tidak ada cara untuk meluncurkan senjata, menggali terowongan baru, atau mengirim sinyal bantuan. Bayangkan terkurung 80 meter di bawah tanah, tanpa cahaya dan udara, sementara bom terus mengguncang struktur di atas kepala. Di permukaan, pesawat pengintai AS berpatroli tanpa henti 24/7. Setiap upaya membuka akses keluar akan langsung ditandai dan dihantam GBU-31 dalam hitungan menit. Bagian paling kelam dari operasi ini terungkap belakangan. Laporan intelijen menyebutkan 1.000 hingga 1.500 personil Garda Revolusi Iran yang ditempatkan di Khorramabad dan Tabriz tewas terperangkap, mati lemas dalam kegelapan total setelah pintu-pintu terowongan runtuh dan menutup segalanya. Apa yang dulu disebut benteng tak tertembus, kini dikenang sebagai perangkap maut raksasa. Angka korban tersebut baru merepresentasikan 2 lokasi utama. Ketika jaringan puluhan pangkalan bawah tanah lain ikut dihitung, skalanya berubah drastis. Laporan intelijen menyebutkan hampir 100 fasilitas bawah tanah tersebar di seluruh Iran. Dengan asumsi penempatan rata-rata, sekitar 250.000 personil militer Iran diperkirakan beroperasi dari kompleks-kompleks bawah tanah ini. Jika dibandingkan dengan total kekuatan militer Iran yang berkisar 960.000 personil, maka mendekati sepertiga pasukan negara itu berada di bawah tanah. Fakta bahwa ratusan ribu tentara terjebak di fasilitas perlindungan mereka sendiri, alih-alih bermanuver di medan tempur, creating conditions yang nyaris tak memiliki preseden dalam sejarah konflik modern. Di tingkat komando, kekacauan langsung terlihat. Para jenderal berpencar, rantai komando terputus, dan lebih dari 50 perwira tinggi dilaporkan tewas. Instalasi militer di permukaan dikosongkan. Skenario seperti ini tidak pernah masuk dalam perhitungan Tehran. Namun kehancuran ini bukan penutup babak. Indikasi lapangan justru menunjukkan eskalasi berikutnya sedang dipersiapkan. Cara Amerika memadukan efisiensi biaya, keunggulan intelijen, dan ketimpangan teknologi memperlebar dampak strategis operasi ini. Pada tahap awal, pembom siluman B-2, aset bernilai miliaran dolar, digunakan untuk melumpuhkan radar dan pertahanan udara. Setelah pertahanan runtuh, peran utama beralih ke B-52 Stratofortress, platform lawas yang justru menjadi alat penghancur paling konsisten. Dimensi lain yang krusial adalah dukungan Inggris. Amerika Serikat menempatkan 3 B-52H di RAF Fairford. Penempatan ini menegaskan bahwa operasi Epic Fury bukan serangan sesaat, melainkan kampanye udara berkepanjangan. Dengan memanfaatkan pangkalan yang lebih dekat, seperti Inggris dan Diego Garcia, jumlah sorti meningkat tajam. Hasilnya, pembom AS kini mampu menjaga tekanan udara secara berkelanjutan di atas wilayah Iran. Efeknya bersifat ganda, militer dan psikologis. Harapan pasukan Iran untuk berkonsolidasi kembali hancur karena ancaman serangan udara hadir setiap saat. Persetujuan Inggris juga memberi sinyal jelas bahwa isolasi internasional Iran semakin rapat, bukan justru melemah. Pertanyaan yang kemudian muncul, mengapa mengandalkan B-52 era Perang Dingin, bukan B-2 siluman? Jawabannya terletak pada ekonomi perang. Biaya operasi B-2 mencapai ratusan ribu dolar per jam, sementara B-52 hanya sekitar 70.000 dolar per jam. Setelah dominasi udara tercapai, keunggulan siluman tidak lagi krusial. B-52 berfungsi sebagai arsenal terbang, membawa muatan senjata dalam jumlah masif. Dengan ritme serangan berulang, platform ini menekan target secara murah, konsisten, dan mematikan, sekaligus menguras kemampuan ekonomi lawan. Asimetri inilah yang menandakan bahwa Washington mampu mempertahankan operasi berminggu-minggu tanpa kelelahan strategis. Lalu mengapa kehancuran ini menjadi begitu menentukan? Jawabannya ada pada doktrin militer Iran sendiri. Selama 4 dekade, kekuatan Iran dibangun di atas konsep kota rudal, jaringan terowongan raksasa yang menampung rudal, pusat komando, dan depo amunisi jauh di dalam pegunungan. Ratusan kilometer terowongan digali, ribuan rudal balistik disimpan pada kedalaman 80 hingga 90 meter.
kompleks di Khorramabad, koridor panjang di Tabriz, hingga penyimpanan rudal di Shiraz, semuanya dirancang sebagai benteng terakhir untuk perang jangka panjang. Namun justru di sanalah tragedi bermula. Serangan ke Khorramabad dan Tabriz memicu bencana kemanusiaan dan logistik berskala besar di tubuh Garda Revolusi. Reruntuhan pegunungan menjebak lebih dari 1.000 personel elit ratusan meter di bawah tanah, tanpa jalan keluar. Dampak militernya segera terasa. Penutupan akses terowongan mencegah rudal dibawa ke permukaan. Menurut pernyataan resmi US Central Command, hanya 4 hari setelah operasi dimulai, 28 Februari hingga 4 Maret, peluncuran rudal balistik Iran anjlok 86%, sementara serangan drone satu arah turun 73%. Komandan Centralcom, Brad Cooper, menyatakan bahwa lebih dari 1.700 target telah dihantam, menghancurkan sebagian besar stok rudal dan UAV Iran. Singkatnya, kemampuan balasan Iran runtuh secara sistemik. Setiap peluncur yang mencoba muncul dari pegunungan dihancurkan dalam hitungan menit oleh jet dan drone yang sudah siaga. Tidak ada ruang bernafas. Dari sudut pandang operasi, penggunaan B-2, B-1, dan B-52 secara bersamaan menuntut koordinasi tingkat tinggi. Kesenyapan siluman, kecepatan supersonik, dan kapasitas amunisi besar digabungkan menjadi satu mesin penghancur yang menyapu infrastruktur Iran hingga ke akarnya. Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, merangkum realitas ini dengan singkat. Ini bukan pertarungan seimbang. Kami menyerang saat mereka tak lagi mampu berdiri. Dalam konteks kawasan, efek dominonya besar. Kelompok proksi Iran, poros perlawanan, menyaksikan pusat kekuatan mereka terluka parah. Ketika aliran senjata dan amunisi terputus, kemampuan bertahan mereka menyusut cepat. Di meja diplomasi, posisi Iran melemah. Rudal yang dulu menjadi alat tawar kini terkubur tak berguna di bawah munung. Negara-negara tetangga mengamati bagaimana ancaman yang selama ini mereka khawatirkan dinetralkan secara sistematis. Akhirnya, peristiwa ini menjadi pelajaran keras. Perlindungan berbasis beton dan pegunungan tidak mampu menandingi intelijen satelit, penargetan dinamis, dan munisi presisi. Pegunungan yang dulu dianggap perisai kini berubah menjadi jebakan mematikan. Kota-kota rudal yang dibangun dengan investasi miliaran dolar dan dibungkus mitos ketangguhan rezim runtuh bersama doktrinnya. Operasi Epic Fury tidak sekedar menghancurkan fasilitas, melainkan mengakhiri sebuah paradigma militer dan menguburnya jauh di bawah tanah bersama sejarahnya sendiri.